Abang sih siapa aja? So abang kali perasaanmu bang. Kan abang lebih tua. Lebih tua ya belum berarti Ya, ini berarti lebih lebih pintar. Parah kamu. Lebih tua ya belum berarti lebih pintar. Jadi gimana perasaannya bang? Perasaannya udah masuk ke kamar ini. Ya pertama sih ya lumayan lah ya. Apanya yang Tapi lumayan? keren juga sih dari segi dekorasinya keren. Serpian-serpian komik jadi dekorasi di dinding-dindingnya kan. Mantap, itu unik banget. Unik lah. Jadi nggak terlihat terlalu membosankan. Jadi kelihatannya rame gitu. Rame. Kita memang hidup ini harus selalu rame ya. Harus bisa menghibur diri sendiri. Ya, sudah pasti dong itu. Apa yang ada harus bisa dimaksimalin. Pasti dong. Jadi kan gini nggak terlalu membosankan, nggak terlalu baku ruangannya, yang nggak terlalu formal gitu lah ya kan. Jadi yang paling unik mana? Yang paling unik? Paling unik sih ya menurut abang ya tentu komik ya. Komik abang nggak kepikiran buat kayak gitu juga rupanya? Aduh, belum kepikiran sih begitu. Nggak kepikiran atau nggak bisa buatnya? Bukan nggak bisa, memang kan ada niatan satu. Belum ada niatan. Belum ada niatan untuk membuat hal seperti itu. Saat ini kalau bicara soal dekatin dong, nggak kedengeran suaranya. Saat ini ya udah ya udah jelas. Nah, iya. Saat ini kalau masalah niatan, kalau tujuannya hobi ya, kan hobinya podcast ini kan. Iya. Kalau ke hobi sih saat ini abang lagi fokus ke motor. Motormu kan dari dulu itu aja, nggak ada yang berubah pun. Maksudnya ya sekarang perlahan-lahan. Abang pengen buat tuh motor abang tuh mode touring. Sekarang. Jadi biar bisa tour gitu. Biar bisa tour gitu. Jadi biar lebih keren lagi, biar lebih garang lah kelihatannya. Gitu. Jadi mau kelihatan keren aja. Bukan keren aja sih sebenarnya, cuman ngambil satu sisi kenyamanannya. Gitu. Ya, abang sih merasa feel-nya beda gitu. Sebelum dan sesudah dimodif itu motor. Itu motor abang yang sekarang emangnya kayak mana? Ya sekarang sih udah alhamdulillah sudah diganti, bannya udah diganti. Itu mobil yang mana sih? Yang CB? Iya yang CB, yang CB. Mau dimodifikasi seperti apa? Ya seperti teman-teman yang ada di klub lah gitu kan. Cuma sih nggak masuk klub gitu, cuman berteman-teman aja gitu kan. Ya ambil kan abang kan rencana juga kadang ini perjalanan jauh gitu. Ngambil safety-nya aja gitu, ngambil safety-nya juga perlu gitu kan motor nih kan. Itu dia. Jadi ya sudah saat ini sudah habisin dana untuk motor. Mau dibuat kayak mana nih? Ini CB yang kayak gini nggak sih? Bukan ya. Jadi yang mana? Itu King kayak itu. Itu CB bang. CB 150R Spitfire. CB 15 CB 150. CB ya, CB 150R. 150R. Ya, Spitfire. New ya, jangan yang old, new. Harus dibilang new-nya ini. Jelas dong. Spitfire. Ya, Spitfire. Street. Spitfire. Modifikasi. Ya, coba. Modifikasi. Oke, ini dia. Kita cek dulu. Lo mau buat seperti apa sih mobil lo, motor lo? Jadi ada yang garang-garang nih. Ada yang garang-garang nih. Kalau abang sih kalau masalah lebih stylenya ke jatuh yang mana? Stylenya sih jangan terlalu rame lah ya kan. Kalau bisa sih kayak yang merah. Yang merah. Simple tapi pas. Gini. Ya. Garang kan? Simple elegan, nggak rame dia. Tapi kalau keretanya udah kayak gini, orangnya nggak cocok di atas. Jadi cocok ini mana dong? Kalau gitu. Nggak cocok weh. Ini kan dia nggak terlalu rame ya kan? Iya. Ya paling nambah sok doang tuh, sok belakang, sok depan. Antar kaulnya juga cuma. Sama cover soknya juga jadi warna. Jadi pengen buat yang kayak ginian ya? Kok kesini sih? Kok jadi promosi ini? Tapi ini sih sudah boleh. Kalau kisaran harga berapa? Bisa 10.000. 10 juta. Modifikasinya aja. Harga barunya berapa sih sebenarnya? Kalau ini kan kisarannya harga baru ya. Harga baru kalau keluar dari showroom ya 27 juta. 27 cash. Berarti abang dulu beli baru? Ya cash. Wow, harus dibilang cash ya? Itu ya jelas harus di gaya dikit kan, harus jujur kan. Kampret tuh. Gini abang juga bisa beli motor cash. Bukan uang sendiri. Apa? Bukan uang sendiri.
uang sendiri sih. Uang sendiri. Iya, nambah dikit lah bos. Oh. Nambah dikit lah bos. Itu abang nabung itu dari semester 1 loh. Karena itu sampai sekarang nggak lulus. Enggak juga sih, cuman ya kan karena udah Karena apa? mendam keinginan tuh, keinginan. Abang kan dulu pengen punya motor dari sejak abang masih duduk bangku SMA tuh. Abang udah pengen banget tuh punya motor. Oke, pengen punya motor tapi nggak kesampe-sampean. Enggak kesampaian. Pengen nabung kan. Tapi kesampaiannya setelah abang duduk di semester 9 kayak tahun 2018. 2018. 2018 bulan 5. Oke, itu kenapa bisa beli motor gitu dulu? Ada Ya, bisnis atau nyuri nyopet gimana? Bisnis sih sebenarnya katakan bisnis enggak, cuman ya, Oh. tabungan dari semester 1 sampai Ngepet. semester 8. Ngepet sih cowok. Aduh apa ngepet. Jadi apa? Nabung lah. Oh, nabung. Makanya abang terkenal tuh orang paling pelit sama diri sendiri waktu itu ya. Ya memang Tapi orang enggak, paham. memang sampai sekarang aja pun lu gua udah kasih jajanan lu nggak makan. Apa kurangnya? Gorengan gua kasih, permen, Nah, terus? minum, cabenya nggak dimakan. Enak. Oke, Biar nanti. suara abang lebih serak-serak basah gitu. Biar Serak-serak keren. becek. Jangan toksik. Becek tuh dalam artian bisa apa ya? Cek becek. Cek sound. Ini kan cek sound. Cek becek. Ah. Gak ada hujan, gak ada ojek, becek. Becek. Nah, gitu. Ya. Becek gitu ya. Becek. Emang ada yang aneh dari kata becek? Ya agak lebih vulgar sih kalau dia. Itu kan bagi otak- orang-orang yang berpikir kotor. Otakmu aja yang nggak bener kan? Bagi kan abang bilang kan bagi orang-orang yang berpikir kotor. Oke, itu kan otaknya aja yang nggak bener. Pasti. Ya, jadi ya kalau di yang bilang abang kerja, gimana ya, sedih banget. Sedihnya karena Ya, bayar dulu waktu abang kuliah, teman-teman belum pada lu bisa nggak sih ngedekatin mic-nya ke Oke, mulut lu ini, waktu ini. bicara? Oke, ini Kalau ini, kejauhan ini. dekatin gini tarik. Ini udah ini aman kan? Ini aman Oke, ya. enjoy. Oke, ya. Ini enak kan bisa dengerin suara lu gitu. Ya jadi kalau diingat-ingat ya dari sejak abang masuk kuliah, Aha. sedihnya itu sedih banget Om. Sedih banget Iya. karena Ya kadang ya pertama dari sisi uang jajan. Uang jajan abang itu per hari cuma 16.000, berapa? 12.000. Udah lebih banyak dong dari gua aku. Ya tunggu dulu. Itu belum persis sama abang Oke, yang 12.000. oke. Naik angkot isi Aha. tang Mhm. itu kisaran Usia berapa itu? Usia berapa? 2014. 2014. Iya. Bohong banget lu. Abang kan 14. Oh iya. Abang kan Oh iya 14. ya, Abang kan 2014. 2015 ya. Sekarang 2021. 2021. Enggak lulus. Nggak lulus sampai sekarang. Hancur kawan ini hancur. Mahasiswa Hancur. Bali. Abang sudah dapat S2 loh, MA. MA. mahasiswa Bali. Aku juga dapat gelar magister. Magister ya, magister apa? MSI. Apa itu? Masih single. Masih single ya. Kode nih. Jadi ya semenjak abang masuk kuliah itu Oke. memang maksimal uang jajan di saku abang itu 12.000. Maksimal atau cuman itu yang punya? Cuman itu yang punya 12.000 Oke. dari orang tua. Saat itu kan abang kan belum kepikiran untuk ngambil sampingan kerja Mhm. karena masih semester Oke. 1. Ya dari Sihitang BN Aha. itu ongkosnya 3.000. Pulang Iya. balik berapa? Pulang balik 6.000. 6.000. Jadi total uang bersama abang berapa? 6.000. 6.000. Belum lagi biaya-biaya yang lain. Oke. Uang fotokopi segala macam. Banyak lah petugasan uang kuliah. tugas-tugas gitu. Iya. Jadi abang kebanyakan ngutang tau gak sama teman-teman. Mungkin sampai saat ini masih ada utang abang yang nggak abang lunasin sama Makanya teman. kau nggak lulus. Mungkin Makanya asap utangnya ya. kau lunasi. Ajab untuk mutu. Ya. Tapi ya abang ngambil ya teman-teman yang lain juga ya. Aha. Yang di kelas banyak yang naik motor gitu. Oke. Tapi dalam hati abang berkata ya kapan ya motor gitu kan. Mhm. Kapan ya motor biar jadi Biar bisa ngebet cewek. itu sih ya ada juga ya kan, tapi nggak ke situ juga tujuan utamanya. Otak kamu tajam juga ya. Ya iyalah, gua kenal lu udah lama bang. Ya. Dari masa SMK gua kenal lu. Terus abang gimana masa SMK? Playboy, fuckboy. I want to be a fuckboy. Bukan abang bukan fuckboy, itu cuma teman. Cuman teman. Cuma teman. Tapi sekarang cuman teman juga udah jadi permasalahan loh. Ya. Ini Budi, Iya. ini Wati. Iya ini mati ya. Budi berangkat sekolah
bersama Wati. Ya, terus Cie, Budi dan Wati berangkat sekolah bareng. dikata-katain gitu lah. Ya, Oh, Budi ditolak Wati. Jadi adik kakaan. jadi apa ya, friendzone ya, atau Jona kakak friendzone ya. Iya, Jona kakak friendzone ya. Jona kakak friendzone itu apa lagi tuh? Yang kita tahu friendzone sudah. Friendzone. Ya biasanya kan kita Jona kakak adik aja kakak. kan, misalnya kita kakak adik aja ya. Aha. Nah, berarti itu Jona Jona kakak adik, wah aneh banget namanya, Bang. biasanya kan kalau nolak kita temenan aja. Itu baru friendzone. Itu buaya. Itu baru friendzone. Kita temenan aja ya. Aha. Gitu. Jadi ya semenjak kuliah dari semester 1 Aha. sudah pengen punya motor. Mhm. Pengen punya motor. Kadang abang sedihnya gitu, teman-teman pulang pada naik motor, Oke. sudah ada boncengannya masing-masing, tinggal abang sendiri yang nggak ada yang boncengin gitu waktu mau pulang. Jadi sedih gara-gara Oh, nggak sedih. ada yang ngisi Sedih kursi dong. banget. Duluannya Pat gituan, duluannya Pat abang Oke. jalan. Apalagi waktu sudah semester berapa ya kira-kira? Waktu itu pernah kelas kita VIP itu di Tarbiyah. Di Oke. Tarbiyah. Kita masih minjam gedung Tarbiyah pada saat Oke. itu. Bayangkan Berarti fakultas lu miskin ya? kita mungkin fakultas kita kan memang sering pindah sampai sekarang, mungkin belum punya fakultas tetap sampai sekarang. Mungkin. Kabar-kabarnya ini tanah yang sekarang yang lagi kosong itu mau dibangun, itu rencana sih, informasi yang mendengar, tapi belum tahu lah ya kan kebenarannya. Biarin lah, let Iya. it be lah, urusan mereka lah itu yang di Bisa sana. mereka. Jadi ya waktu itu pulang ya kan. Aha. Pulangnya jam 6 sore. Mhm. Itu semester berapa ya waktu Tarbiyah? Semester 3 enggak, semester 3 ya kalau nggak salah ya. Ya mana tahu, kita kan satu angkatan. Adik Hakim dulu itu Aku di asrama. asrama pada saat itu kan. Iya memang iya semester 3. Aku asrama. Itu semester 3. Semester 3 waktu itu di Tarbiyah gitu. Aha. Masuk siang gitu kan. Pulangnya jam 6 sore. Aduh. Aha. Teman-teman semua yang pada naik motor sudah punya boncengan masing-masing gitu kan. Cewek. Bukan cewek cowok itu, cewek macem cowok. macem lah. Jadi abang, aduh jam 6 sore Mhm. pulang jalan kaki dari ujung ke ujung gitu kan. Jauh juga tuh ya. Turun ke bawah naik angkot. Mhm. Tiba-tiba naik angkot semua penumpangnya cewek semua gitu. Jadi abang merasa gimana nih gitu kan. Dari situlah muncul laruri fuckboymu ya, Bang ya. Kadang abang kan dulunya paling ujung di belakang. Iya. Pas pula pada saat itu Aha. pernah kejadian Iya. di samping supir sudah ada yang duduk, sudah Ada ada yang yang duduk, ngisi, ada yang ACC-nya ngisi udah ya ngisi. samping supir. Jadi terpaksa deh di dalam kan. Jadi abang Aha. tanpa mempertimbangkan Udah masuk aja daripada masuk nggak nyampe aja, rumah iya. gitu ya. Masuk Udah aja malam. gitu. Duduk paling ujung. Mhm. Duduk paling ujung gitu kan, ujung angkot tuh kan. Iya. Naik. Terus semua penumpang naik dan semua penumpangnya itu perempuan. Mhm. Itu yang buat agak sedikit canggung gitu kan. Agak sedikit canggung gimana nih mau Serasa turun. jadi pangeran lah ya. Iya, jadi abang paling ujung semua. Cuman abang sendirilah di situ, cuman aku sendirilah di situ yang cowok gitu. Cowok. Pas sampai di lokasi tempat untuk Mhm. berhenti kan pinggir gitu. Mhm. Semua mata tertuju padamu. Wih, Miss Indonesia. Miss Indonesia ya. Pinggir bang gitu kan. Aha. Semua. Semua mata tertuju padamu. Bayangkan seorang fuckboy sejati gini bisa canggung loh sama pandangin cewek. Saya Bukan fuckboy sejati dong kalau kayak gitu dong. jadi apa namanya? Playboy kadal. Playboy kadal dong namanya dong. Kok kadal? Apa coba? Kenapa harus kadal coba? Kadal kan bisa berubah-berubah. Itu bunglon dong kan kadal. Oh iya ya, iya ya. Kadang kita tuh berpikir sama kenapa sih cowok itu kalau punya banyak teman perempuan dikatain buaya? Padahal dari segi filosofi, Aha. buaya itu adalah hewan pensetia. Oke. Kenapa disematkan kepada cowok yang gak setia? Gitu? Karena buaya itu makan apa aja. Nggak, masa Dihantam semua bukan. Ini kan masalah pasangan, bukan masalah Aha. makanan. Nah, Mhm. buaya itu filosofinya adalah hewan yang paling setia pada pasangannya. Jadi dia nggak mau mengawini betina yang lain Mhm. sebelum betinanya mati. Secara teori yang kita Iya. tahu umum. Itu secara teori. Itu filosofi. kan kalau kita ngelihat sifat hewaninya. Ya kan karena cewek juga kan lihat Aha. buaya itu rakus gitu. Mhm. Tapi kenapa harus? Tapi buaya juga udah ada buaya betina loh. ya, ya itu yang dilupain. Mereka lupa kalau buaya itu ada betina loh. Aha. Kan? Tadi buaya itu nggak semuanya jantan gitu kan. Iya. Seharusnya yang cocok tuh apa nih? Apa yang kalau cocok? kalau Ah, hewan playboy yang disematkan pada pria yang playboy Oke. itu harusnya kelinci. Oh gitu. Kelinci kan?
Di mana-mana simbol Tapi di Playboy itu mana-mana kelinci. logo dari Playboy Ya, itu kelinci kan. Tapi kenapa jadi buaya pelariannya? Penyematannya kepada Gak pria. tahu siapa yang buat itu. Coba kita cari tahu. Kita cari tahu nggak ya? Coba cari tahu. Kita cari tahu ya. Ntar. Kita buat di sini kata kuncinya adalah asal kata buaya bagi Playboy. Asal kata buaya bagi itu bahaya. Oh ya, sorry lah boy. Bagi Playboy. Playbot, kok Playbot sih? Asal kata gue bangga disebut buaya dari kompasana.com. Padahal pasti ada kunci itu imut. Tapi kok dua-duanya? Gimana? Mengapa laki-laki Playboy disebut buaya Ah, darat? Oke ini ya. Ini dari Quora. Ntar, kita cek dulu. Oke, ini dari Quora. Mengapa laki-laki Playboy disebut buaya? Harusnya cewek itu Harusnya cewek itu gimana? pikir lah. Dari dulu dong apa makna dari buaya itu sendiri. Oke, ini Gitu. apabila istilah Playboy disandingkan dengan buaya darat saja sudah salah. Playboy itu halal loh. Oh iya, memang kita juga laki-laki sah kan nikahin lebih dari satu. Sah kan? Mana ada keharaman di situ? Selama Sampai kami- 4. Ya 4 pas Selasa rubah 4 yang 2 Kalau lu bisa adil ya, Ya. gaskan aja. Ya. Playboy adalah istilah untuk pria yang biasanya atletis. Atletis dari mana? Banyak nggak atletis Playboy kok. Suka Banyak kurang makan ya kan. iya. Yang di depan kan Apa? nggak tahu. Suka bergembira, oke fine lah. Berolahraga, berdansa, berpetualang, bermain dan sebagainya, dan tidak harus ada hubungan dengan wanita. Nah, ini bisa terus. Ini berarti playboynya bukan playboy yang sama cewek dong. Kita kan ngebahasnya itu. Mungkin image womanizer timbul dari majalah Playboy yang marak tahun 1970-an ya. Atau memang budaya orang Indonesia yang suka menggunakan istilah keren asing tanpa tahu artinya, seperti indigo, performance, kepo, issue, survive, dan sebagainya. Quick Genji setelah mendampingi tim nego Indonesia dalam perundingan dengan tim IMF, mengecam keras budaya yang melanda, bahkan pejabat tinggi keuangan negara yang dalam perundingan tersebut mengartikan istilah performance sebagai tongkrongan, nampang, dan sebagainya, sehingga membingungkan pejabat-pejabat IMF dan bikin malu dan marah Pak Quick. Kok sampai IMF ya bahasa Playboy? Kok aku nggak paham sih dari ini siapa sih yang buat? Wildan Jahar belajar di Kansius College Jakarta. Kok IMF bahasanya Playboy? Nggak tahu, IMF kan monetary fund ya untuk minjam-minjam ngutang gitu kan. Kok aneh Kok ini? bahasanya Playboy? I wanna be playboy. Yang itu I wanna be fuckboy. Kamu salah juga lirik. Enggak. Kan kita ngebahasnya tadi playboy. Iya. Sedih juga lah jadi hidup lu Bang di masa-masa itu ya. Sedih. Mana ya? Gak bisa. Ya. Nggak bisa nangis. Dipungkirin kata-kata. Dari dalam hati ya kapan lah aku nggak punya motor gitu kan. Oke. Dan finally bisa And ngebeli finally I can CB. buy my motorcycle. CB 150R Street Fighter. Street Fire. Tahun keluaran. Idaman itu. Sebenarnya sih awalnya bukan mau beli motor gede gitu sih sebenarnya Ah. awalnya. Sebenarnya sih awalnya pengen ya karena kemarin kan barangnya lagi kosong tuh di showroom. Barang apa? Itu motor CB-nya. Oke. Ya, barangnya lagi kosong. Ya kan? Ah. Yang ada di situ ya yang motor-motornya kayak Matic gitu kan. Oke. Ya sempat pada saat itu abang mau beli motor Matic Vario. Tapi ya abang Oke, dengar ya yang nonton yang CB Vario bayar kami. jadi abang nahan syahwat. Nah, sahwat nawan nafsu. Ini bahasa abang loh. yang Oh, ngomong. fine. Biar lebih paham orang yang nonton. Oke. Biasanya oke, orang oke. kalau bahasanya vulgar lebih paham, lebih dapat feel. Oke, memang otakmu otak vulgar dari dulu. Jadi abang nahan selera abang Aha, untuk nggak beli tuh motor Vario. Vario. Karena itu showroomnya bilang itu mungkin sekitaran seminggu lagi barangnya nyampe di sini. Oke, Ya yang udah, yang nah, diidam-idamin. yang diidamin ya kan. Aha. Ya udahlah. Karena kan abang juga kemarin sebelum beli kan keren banget motor gitu kan. Yes. Ngeliat YouTube, oh keren banget, Wis. mantap banget. Mungkin kalau aku naik motor nih Nah, nilai plusku bertambah nih. Hmm. Gantengan naik 120%. Cewek-cewek ciwi-ciwi nengok. Apalagi untuk ukuran sidimpuan ya. Alah. Dengan motor gitu mungkin udah dipandang ciwi-ciwi.
Kalau sekarang sih kayak enggak sih. Enggak ya? Kalau sekarang sih cewek nggak mendang motor, nggak mendang. Jadi mandang apa ciwi-ciwi Ya, sekarang? Sekarang ya Sesuai pengalaman fuckboy-mu. belajar dari pengalaman ya teman-teman yang lain juga sih. Oh, Belajar dari teman-teman yang lain juga ya. oke. Banyak teman-teman yang lain juga itu dari segi good lookingnya mantap. Oke. Good lookingnya bagus kan. Tapi banyak teman-teman kita itu tinggal nikah. Tinggal nikah. Bilang siapa nih? Jangan Nggak, sampai nggak bilang mau, kawan nggak kita. Nggak boleh sebut nama. Oke, oke. Nggak boleh sebut nama. Kalau dia nonton mungkin tahu aja ya gitu. Ya merasa aja lah ya. Ya, merasa oke, aja. oke. Tapi saya nggak sebut nama. Katakanlah si Mawar. Oh enggak, katakanlah si Bungalo. Jadi good looking itu Oke, kalah dengan penampilan. Iya, kalah dengan good money. Hmm. Ini bahasa Abang ya. Oke. Ini bahasa Abang. Oke. Good Good money apa ini Ya, sebenarnya? yang punya harta lah ya kan. Oh, Uang aku kira lah. money yang Dari segi- lain. Dari segi finansial ya sudah ada, Oke. pekerjaan sudah ada gitu. Oke. Jadi kalah dengan orang yang hanya ngandelin good looking doang. Oke. Pasti kalah. Mhm. Banyak teman-teman kita tuh kalau dilihat tuh ya suami dari mantan dia itu Suami dari mantannya. ya, Mhm. paham lah ya. Berarti ini Mhm. teman Berarti udah cowok. tinggal Ya, nikah, tinggal teman nikah. cowok, Ya, yang teman cowok tinggal nikah ya. Ceweknya punya suami. Dilihat dari segi good lookingnya. Oke, ya, penampilan. biasa-biasa aja, penampilan biasa-biasa aja. Oke, so. Ya biasa-biasa aja. Dari Mhm. segi tampanan juga nggak ada, dilihat Mhm. biasa aja gitu. Tapi dari segi Rata-rata finansial lah. rata-rata gitu. Tapi dilihat dari segi finansial, wow, Mhm. di situ kita kalah. Jangan bilang kita, aku. Jadi ya? banyak jadi banyak ada istilah mengatakan yang berjuang kalah dengan yang Beruang. gitu. Ah. Jadi cewek-cewek sekarang emangnya nengok Iya. cowok itu dari Nggak, segi apa sih? Maksudnya gini, ya dari sifat udah ya. Dari tahun ke tahun tuh berubah bahasa Mhm. perempuan tuh. Berubah. Jadi sekarang perempuan tuh nggak hanya ngelihat lu pakai apa. Kita cari tahu apa yang dipandang cewek dari cowok. Apa yang dipandang cewek dari cowok. Ya. Apa yang pernah 17 hal yang diperhatikan cewek saat melihat cowok pertama. Coba lihat. Yang ini apa Let's nih? see, let's Dari idntimes.com. Let's see. Nah, kita cek nih, kita cek. Dia bilang apa di sini? Cek. Mungkin ini bohong nih semua. Aku yakin ini mungkin ini bohong. Jangan semua. sampai kayak yang tadi ya, kita bahas buaya kok jauh-jauh kayak MMF. Apaan itu? Oke. Mata. Oke, fine lah. Ini mungkin untuk Masih pandangan pandangan pertama. pertama mungkin lah. Bisa jadi sih. Internetku kok lola sih? Kamu kayak apa sih? Nggak tahu. Woi, Telkomsel woi. Oke. Lah, Mana sih kok ini? gini tampilannya? Kok nggak lengkap gini sih? Coba ayo. Ini ngada-ngada nih pas ini. Kok ngada-ngada. donasi sekarang? Atau aku yang nggak pandai ngebaca pakai ini ya? Oke, let's see. Kok Kok cuma mata doang? Kok cuma mata doang? Mau Sampai ke cewek bawah. mata doang. Weh, kok sampai udah nomor 5? Tapi jenggot. Wis jenggot, wis senyum ya senyum. Bisa masuk sih sini. Afgan. senyum. Senyummu mengalihkan duniaku. Langsung pipinya loh. Nah, ini siapa nih? Ini Adam Levine, ya kan? Jenggot. Itu Makanya ada kau juga pakai jenggot, Bang. sebenarnya. Menambah ketampanan. Gini kan ganteng kan? Selain menambah kegantengan, menambah aura. Aura dewasa ya? Dewasa. Karisma. Kewibawaan. Lu kenapa nggak pakai jenggot? Susah numbuhnya, men. Susah numbuh jenggotku. Tipis-tipis doang nih. Aku bisa sih. Tapi kalau kumis cukur kan. Iyalah, Kalau kumis tapi cukur. membedakan diri. Iya, dengan yang Apa istilahnya yang mutasyabihat apa sih? Aduh, inilah Lupa tuh. otak ini kalau lupa sih error pas udah kayak lupa. gitu. Bukan mutasabiat kamu. Kok lari ke mutasabiat? Makanya iya memang cowok-cowok berjenggot itu lebih ganteng ya. Iya. Karisma bertambah, wibawa bertambah. Lebih auranya lebih lebih glowing. suka nengok Lionel Messi sebelum berjenggot atau sesudah berjenggot? Kalau Lu Persiwang. gua lebih lihat dia tuh lebih dewasa nampaknya. Pakai jenggot. Auranya Lebih suka nengok lebih besar gitu. lebih suka nengoknya yang pakai jenggot ya. Iya. Otot bicep. Ini sih nggak terlalu sih. Justru yang nggak gini. Bukan gitu. Justru sekarang cewek-cewek itu kebanyakan ilfil ya cowok-cowok yang Berotot. bugar. Iya. Kok gitu? Malah lebih bagus dong. Nah, Cowok berotot itu lebih bagus dong. ya berotot tapi gak usah berlebihan juga berototnya kan. Ya kan siapa juga yang berlebihan? Iya. Ini Romi Tapi Purba memang- bagus. Tapi memang
cewek ditanya, ya pernah sih aku nanya cewek kamu. Oh, memang kau kepo sama cewek-cewek ya? Kan pengen tahu kan, Oke. kan ilmu pengetahuan juga. Mhm. Katanya sih mereka tuh geli Gelinya? lihat yang berotot, nggak tahu geli yang gimana, mereka diam doang nggak apa. Cewek itu aneh, Bang. Nggak Bisa jelas, aja ya. kan di sini bilang kali itu di sini. Wow. Aneh. Sensor ya. Sensor, oke. Nggak mau aku. Oke, next itu rambut. Oh, ya. Rambut ya jelas ya. Rambut itu kan mahkotanya kita. Iya. Sekarang sih ya yang lagi tren sekarang gondrong ya. Menurutmu gimana? Enggak sih, aku mikirnya yang Korean style sih banyakan orang sekarang. Iya. Yang belah-belah tengah apa gitu. Gondrong kayaknya enggak lah. Enggak. Nggak terlalu. Kalau dari aplikasi baru. Baru di foto-foto banyak orang Iya. pakai aplikasi Enggak buat sih, yang men. nggak punya Memang gondrong. Di sini juga kebanyakan orang-orang sudah mulai pengen gondrongin rambut juga. Penting Hmm. tren gondrong juga sekarang kebanyakan kulihat. Kalau itu nggak tahu ya. Kebanyakan. Suara. Wah, Iya. Gimana iklan apa iklan itu? Ma, pulang dong. jangan gitu dong. Itu Gimana gue? menurut, Coba praktek suara. menurut kamu Loh, abang bisa niru suara? hai. Hai. Oke kita. Ah. Ma, pulang yuk. Gak bisa. Nggak bisa. Coba. Gak bisa. Oke. Ma, belum. Kayak- Kurang ya, gak dapet Kurang. feel-nya ya. Gak dapet feel-nya ya. Ma, pulang yuk. Itu Wih, itu nada-nada iklan kali lah suaraku ya. next suara. Tapi kamu kalau menurut kamu tuh cewek itu sukanya suara cowok yang gimana? Yang serak-serak basah, yang berat atau yang gimana? Nggak tahu ya. Mungkin setiap orang beda-beda. Tapi kalau saya itu sukanya suara cowok itu yang gimana? Ya? Yang kayak aku lah. Suaramu cungkring, cowok. Enggak. Oke, kita start. Coba buat suara serak basah. Tes. Nggak bisa. Di sini nggak ada BC. Halo. Gak ada becek ya. Oke, abang pengen dengar suaraku berat. Coba. Oke, bentar ya. Ini lebih keren. Oke. Itu lebih menggoda cewek waktu ngomong. Hai. Gimana dengan suara seperti ini? Apanya yang lucu? Itu suara suara apa ya? Itu suara kartun apa sih? Lupa, yang tupai. Apa? The Chipmunk. Iya, The Chipmunk. Ini suara Chipmunk kan? Oh, ini suara monster. Enggak, ini suaranya Spider-Man. Bukan. Finish him gitu. Enggak, aku bisa kan merubah suara. Makanya ini kalau kamu nonton acara TV yang di jalan-jalan yang nanya-nanya, nah ini yang mukanya disensor, ini dia efek suaranya. Ini berat. Jadi memang ya suara itu berpengaruh kan. Berpengaruh ya. Jadi kalau dengar suara cowok yang lebih elegan ya Lebih pastinya cewek-cewek juga. Itu siapa sih yang namanya, yang YouTuber yang berat suaranya, yang podcast juga sih dia. Siapa sih itu namanya? Gilang. Gilang itu. Bukan. Orangnya gimana? Mana ya? Lupa, agak gondrong gitu sih rambutnya. Gofar tuh ya? Gofar Hilman. Itu ya, Gofar Hilman. Sekut FM. Ya, itu. Nggak tahu. Enggak, suaranya sih berat, suaranya serak-serak basah. Banyak kan yang pengisi radio buat podcast juga sekarang. Jadi kita nggak tahu yang abang maksud yang mana. Oke. Kita nggak tahu dong. Next, Bau badan. oh pasti badan. Bau badan. Cowok juga kalau ceweknya bau pasti ilfil. Betul kan? Kalau Tapi nggak tahu ya. Ini sih Coba, su- coba. ini Kita sih- baca yang dia maksud bau badan itu apa. ini sudah terlalu umum. Terkadang cowok berkeringat emang seksi sih. Tapi kalau emang si konnya mendukung, misalnya setelah berolahraga. Namun saat kalian bertemu di kesempatan yang tidak terduga, tapi kalau tubuhmu mengirimkan bau-bau kurang sedap itu bisa jadi satu pertimbangan buat si cewek. Bawa saja cologne. Apa sih kalau? Cologne itu apa? Kayak parfum. Oh, parfum. Apa ini? Pewangi. Pewangi. Selalu denganmu untuk antisipasi. Selain itu jangan pilih wewangian yang terlalu menyengat. Yang halus dan sedap dicium bisa menjadi sangat menarik. Oke, itu dia ya katanya ya. Kalau lu sukanya aroma seperti apa sih, Bang? Ya kalau aku sih ya pakai parfum ya
parfum yang biasa-biasa aja sih saat ini. Yang malaikat subuh gitu gitu. Ya, ampun, selera mah kayak gituan. Kalau aku sih lebih sukanya yang Enggak, buah-buahan gini. ya. Ya enggak gini, maksudnya gini, kalau pakai parfum-parfum yang gimana? yang beralkohol kan Nggak bisa dibawa sholat iya, kan? nggak bisa bawa sholat. Ya satu nggak bisa bawa sholat, yang dua menyengatnya itu bisa bawa pusing. Iya, apalagi pas kayak 3 hari ini kan panas itu matahari nggak cocok, sangat terasa nggak cocok. menyengat kali Ya, jadinya. dari segi suhu juga nggak cocok kan. Mhm. Gitu, yang menyengat dia bau aroma Oke. parfum nggak cocok. Yang kedelapan ini katanya cara berpakaian. Apakah- Ya iyalah ya. Di mana-mana orang sekarang itu masih lebih mengutamakan penampilan duluan. Ya pasti baru kayak yang pasti lain. gitu. Ya gini, kita juga nggak bisa selamanya hanya mengandalkan penilaian secara perasaan. Gitu. Oke. Maksudnya ya kan pasti orang juga menilai kita dari apa yang mereka pandang Oke. pertama kali. Pasti mereka pandang kamu kan pertama Oke. kali. Jadi mereka menilai kamu dari pertama kali mereka melihat kamu. Mhm. Dari First segi impression penampilan, itu tetap iya, ada. Dari segi penampilan pasti Oke. dinilai langsung. Oh ini lokal. Ya. Kalau Pasti ada dari segi psikologi juga kan. Orang yang nggak bisa ngurus dia gimana berpenampilan ya pasti ya memang sih kita nggak bisa nilai ini benar atau tidaknya gitu Oke. kan. Pasti dia orangnya maksudnya kurang terurus. ada lah yang dipertimbangkan Ada ya. yang dipertimbangkan ada. Gimana dia mau terurus sedangkan dia sendiri nggak mau ngurus dirinya sendiri. Next ke-9-nya ada selera humor. Oh pastilah. Ini kayaknya nggak terlalu juga sih ya sekarang untuk zaman now ya. Tapi masih ada juga sih cewek. Masih ada ya. Yang menilai juga dari humor. Maksudnya supaya komunikasi mereka juga nggak terlalu membosankan. Nggak terlalu berat. Perlu humor-humor sedikit lah, bumbu candaan. Ih, 10 ini lebih sedikit ini kulit. Wow. Wow. Oke. Menurut kamu cewek itu suka pria kulit putih, hitam atau yang sedang? Sedang dalam artian gimana ya? Nggak putih, nggak hitam. Kalau ke situ nggak ke situ sih kalau aku. Kalau aku mikirnya cewek itu lebih suka dengan cowok yang berkulit bersih. Berkulit bersih. Bersih ya. Kalau hitam, putih, sawo matang, kuning Iya, langsat gitu kan langsat. itu udah bawaan ya. Bawaan ya. Udah bawaan. Nah, itu semua juga putih juga kalau nggak bersih itu jelek loh, Bang. Putih juga kalau nggak bersih jelek. Misalnya Orangnya jerawatan putih, Enggak. bukan cuma jerawatan. Orangnya itu putih, berkulit putih, tapi dia nggak bersih, Nah, nggak bersih. nggak ngerawat Oh nggak terawat ya. kulitnya, nggak dijaga, ya udah jelek juga dong. Ada kan orang yang hitam tapi bersih. Ada Banyak kan? Banyak. Makanya saya itu lebih suka yang ya Tapi- bersih kulitnya. Di sini dia bilang apa masalah kulit coba? Kalau di sini dia bilangnya, menurut penelitian, kulit merupakan fitur yang paling penting dalam daya tarik seksual. Ini salah satu hal pertama yang disadari cewek ya, pakai K, Cewek. karena merupakan salah satu indikator apakah kamu merawat tubuhmu. Berarti Dan berarti apakah kamu di sini sehat? nggak bahas soal warna ya? Nggak bahas. Nggak bahas. Sama kan kayak yang konsep yang saya bilang tadi. Nggak bahas warna. Oh bahas. Oke, bahasa tubuh. Maksudnya? Gesture dong. Di sini cowok yang tegap tentu saya lebih menarik dari cowok yang berjalan bungkuk. Ya di mana-mana Pasti gitu. dong. Selain itu kamu bakal terlihat lebih percaya diri saat berjalan dengan tubuh tegak. Tapi nggak di semua lokasi juga kita mesti berjalan tegak ya. Oke. Sepatu sampai segitunya. Emang cewek-cewek masih nengok penampilannya. Dari semua yang kulihat di sini penampilan semua Ini lihat. kayaknya ke situ sih perginya dari Penampilan ide semua antares- ya kan? Iya kan. Bibir, cara menjabat tangan, terus Ini secara umum sih kayaknya. Ini cuma teori tinggi, kebersihan. kebersihan tubuh. Ya. Ini Ya secara ini fine sih lah, secara umum ini doang nih. umum sih yang ini. Ya itu yang umum aja sih yang itu. Tapi semua ini semua teori ini dikalahkan loh sama Kiwil. Jangan sebut nama orang. Tadi sensor. Jangan, gue nggak mau ini ya, nggak mau komen ya soal masalah itu ya. Nanti biarin lah. rasis ya. Maksudnya bukan gimana ya? Tapi memang Tapi nggak ya sesuai kan? rezeki si kawan itu Ya. Bahkan screennya lebih dari satu kan. nggak tahu ya. Bacaannya di mana nggak tahu juga. Pokoknya rezeki kawan kita itu ya daripada Ini orang loh. seperti diri anda ini.
Satu pun tidak ada. Belum ada yang jelas gitu. Nggak ada.